teriaknya. Tiga. Belum mengangkat. Hormat! Gerak! 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 Laporan selesai. Keluarkan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Ada Inspektur Upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Inspektur Upacara berkenan meninggalkan tempat upacara. Upacara selesai. Komandan upacara dapat menyesuaikan pasukannya dilanjut dengan foto bersama. Oke, siap, mohon izin. Oke, yang sebelah sini masih bisa lagi masuk lagi. Tiga. Oke, tahan, bentar masih. Satu, dua, tiga. Masih diambil. Oke, salam komando. Siap, satu, dua, tiga. Tahan, satu, dua, tiga. Selamat ya semuanya ya, konsentrasi ya. Siap. Siap. Baik, komandan. Diambil ya, diambil videonya. Mungkin di sini kami hanya berharap pada teman-teman peserta pelatihan, tolong kerjasama yang baik. Karena bukan apa-apa, pelatihan ini kita berikan ke masyarakat Tegon secara gratis untuk masyarakat Tegon biar bisa berdaya guna. Yang pasti di sini saya tekankan attitude dan disiplin itu paling penting di sini di dalam setiap pelatihan. Tanpa adanya attitude dan disiplin, teman-teman tidak akan bisa berkembang atau maju. Makanya di sini teman-teman kami harapkan supaya nantinya ada bekal untuk masa depan teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Yang paling penting attitude dan disiplin tolong dijaga. Mungkin itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berikutnya, ini yang agak repot. Kalau misalnya di danau atau ya danau lah, danau. Pak, kalau di danau bagaimana Pak kecemplung? Ada tahu kecemplung? Belum tentu. Dari perahu jatuh ke sungai itu namanya kecemplung. Kalau sebesar renang kan nggak kecemplung namanya. Yang nyebur itu sengaja, namanya nyebur. Kecebur itu tidak sengaja. Kalau sengaja namanya nyebur. Jangan ngebodohin saya. Saya orang kampung. Belum tenang Bapak Ibu. Ya, Pak, susahnya bagaimana? Kalau mohon maaf, seada ini misalnya pacar saya hilang di pohon, Pak, hilangnya di mana? Oh nggak bisa di danau nih, Mas. Ada pohon tuh jauh tuh pohon tuh. Patokannya pohon itu. Pak, lurus dengan pohon ini, Pak. Kira-kira di mana? Lurus, Pak. Susah, Mas. Di tengah-tengah ukurannya apa? Suara kodok, Pak. Berjamaah. Ya. Semua makmumnya pakai mukena hitam. Imamnya mukena putih, sah nggak? Sah. Neng? Enggak. Kenapa? Karena yang dibaca cepat-cepat. Nah, Mas, ini jawabannya. Masuk. Tidak bisa. Kan tadi saya bilang, sah nggak bacaan sholat tuh cepet-cepet. Telur tuh ngegelundung, jatuhnya kemana? Jinjau. Tuh Bapak itu, kenapa? Karena yang jago nggak bertelur, Pak. Saya kan jatuhnya kemana? Kan bukan bertelur atau tidak bertelur.
Yang nggak bertelur juga nggak bakalan jatuh pak telurnya. Ada bertelur, ini mau bertelur. Tadi ayam jatuh bertelur. Telur kalau itu kan si Andre. Kalau telur di atas jatuhnya kemana? Bawah. Tergantung. Kalau misalnya nyangsang, dia ngangkut. Mana orang Cilegon? Mana Cilegon? Cilegon angkat tangan. Oke, Mas. Yang kecil, Mas. Kemana ya Cilegon? Mas sering ke alun-alun Cilegon? Sering ya. Di alun-alun Cilegon tuh kalau malam minggu ayam-ayam apa yang paling dicari? Ayam? Ayam? Ayam apa? Ayam kampus. Ayam apa? Ayam kampus. Nih. Selayam. Hah? Mas ayam apa? Hah? Ayam. Ayam hilang mas, makanya dicari. Ayam hilang, makanya dicari. Sumpah, itu otakmu aja ya kayak gitu. Lapor. Siswa diklat Sarkom Gada Pertama jumlah 35 hadir lengkap, siap menerima materi. Ya. Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ganteng di depan pasukan, luruskan dan siapkan. Saya taruh Enggak. Jembatan Pin Gada Pratama telah dilaksanakan. Laporan selesai. Menyanyikan lagu Mars Satpam, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Pada Inspektur Upacara. Hat! Hat! Yak! Hat! Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor, upacara penutupan diklat pelatihan Satpam Gada Pratama PT Cakra Batara Security. Siap. Lanjutkan. Pelepasan tanda peserta dan penyematan PIN Gada Pratama perwakilan mengambil tempat.
Penyematan PIN Gada Pratama telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Balik tempat. Pengucap prinsip-prinsip penuntun Satpam. Lapor, pengucapan prinsip-prinsip penuntun Satuan Pengamanan siap. Laksanakan. Laksanakan. Prinsip-prinsip penuntun Satuan Pengamanan. Prinsip-prinsip penuntun Satuan Pengamanan. Satu. Kami anggota Satuan Pengamanan. Memegang teguh disiplin. Patuh dan taat pada pimpinan. Jujur dan bertanggung jawab. Dua. Kami anggota Satuan Pengamanan. Senantiasa menjaga kehormatan diri. Dan menjunjung tinggi. Kehormatan Satuan Pengamanan. Tiga. Kami anggota Satuan Pengamanan. Senantiasa waspada. Dalam melaksanakan tugas. Sebagai pengaman dan penertib. Di lingkungan kerja. Empat. Kami anggota Satuan Pengamanan. Senantiasa bersikap open. Dan tidak menganggap remeh. Sesuatu yang terjadi di lingkungan kerja. Lima. Kami anggota Satuan Pengamanan. Adalah petugas yang tangguh. Dan senantiasa bersikap etis. Dalam menegakkan peraturan. Pengucapan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Balik ke tempat. Balik ke tempat. Amanat Inspektur Upacara. Pasukan diistirahatkan. Untuk amanat. Istirahat. Dilipat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya akan membacakan amanat Dirmas Polda Banten dalam upacara penutupan pelatihan dasar Satpam tahun 2024 hari Jumat tanggal 20 Desember 2024. Yang saya hormati Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon, Dr. Andes Haji Panca N. Widodo MSI. Yang saya hormati pimpinan PT Cakra Batara Security, para instruktur dan peserta pelatihan dasar Satpam yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat hadir dalam rangka upacara penutupan pelatihan dasar Satpam Gada Pratama dalam keadaan sehat walafiat. Satpam sebagai profesi pengemban kepolisian terbatas dan perpanjangan tangan Polri harus profesional dalam bertindak di lapangan. Oleh karena itu, setiap anggota Satpam perlu mempunyai pengetahuan, keterampilan dasar dalam mengantisipasi segala bentuk kejahatan yang terjadi di lingkungan kerjanya. Pada kesempatan ini, selaku Dirbimas Polda Banten, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya pada pimpinan Badan Usaha Jasa Pengamanan PT Cakra Batara Security yang telah menyelenggarakan pelatihan bagi Satuan Pengamanan sebagai wujud dan komitmen untuk menempatkan Satpam sebagai profesi yang profesional di bidangnya dan mampu mengikuti perubahan yang terjadi. Hadirin peserta pelatihan sekalian yang berbahagia. Sebagaimana harapan Kapolri dalam program presisinya menyebutkan bahwa
PAM Swakarsa akan diperan aktifkan kembali dalam rangka membantu kepolisian untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Satpam merupakan salah satu kelompok PAM Swakarsa, dituntut untuk mengetahui tugas pokoknya, yaitu menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di lingkungan tempat kerjanya yang meliputi aspek pengamanan fisik, pengamanan personil, pengamanan informasi, dan pengamanan teknis lainnya, sehingga Satpam dapat lebih profesional, tidak hanya sekedar menjaga agar aman secara fisik saja, namun harus dapat mendorong produktivitas kerja melalui penyelenggaraan keamanan swakarsa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar operasional prosedur yang berlaku. Hadirin peserta pelatihan sekalian, untuk mendapatkan profesi Satpam diperlukan kemauan dan tekad yang kuat untuk belajar dan berlatih secara berkesinambungan dalam rangka menambah wawasan dan pengetahuan dalam melengkapi standar kompetensi Satpam yang harus dimiliki untuk menghadapi tantangan dinamika tugas yang semakin hari bertambah kompleks. Pada kesempatan yang baik ini pula, saya pesan kepada Satpam untuk dapat menjaga marwahnya saat bertugas. Semua materi pelajaran yang telah diterima dan dipraktekkan selama diklat ini harus dapat betul-betul dimanfaatkan. Harapan saya, setelah mendapatkan ijazah Satpam ini, rekan-rekan Satpam dapat bekerja sebagai profesi Satpam yang mengerti akan tugas dan perannya. Dengan adanya pelatihan diklat Satpam ini, seluruh peserta kami harapkan dapat mengimplementasikannya di lapangan agar mampu menjadi satu mitra Polri yang menjadi garda terdepan keamanan, sehingga Satpam menjadi lebih profesional dalam melaksanakan tugas, tanggap dan peka akan situasi, serta keberanian Satpam semakin meningkat karena telah dilatih oleh Polri. Pesan bagi siswa yang telah melaksanakan pendidikan dan sudah sah menjadi anggota Satuan Pengamanan tentunya sudah dibekali ilmu dari tenaga pendidik, yaitu di Dimas Polda Banten dan BUJP PT Cakra Batara Security sebagai penyedia jasa pendidikan. Bagi seluruh siswa yang belum bekerja, dengan adanya ijazah dan KTA ini merupakan aset yang dapat dijadikan sebagai bukti bahwa Anda telah menjadi anggota Satuan Pengamanan yang bersertifikat yang nantinya dapat Anda gunakan sebagai persyaratan sah untuk melamar pekerjaan. Diharapkan bagi seluruh siswa agar siap ditempatkan di perusahaan manapun dan dimanapun. Perbanyak pengalaman dan jangan takut. Ketika sudah bekerja, semua harus loyalitas dan taat pada pimpinan, jujur dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip penuntun Satuan Pengamanan yang telah kalian ucapkan bersama tadi. Tunjukkan bahwa kalian adalah Satpam yang tangguh, profesional, dan humanis. Hadirin peserta pelatihan yang berbahagia, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Disnaker Kota Cilegon untuk berupaya meningkatkan SDM khususnya masyarakat Cilegon, yaitu rekan-rekan sekalian untuk dididik, diberikan kemampuan SDM Satpam sehingga kualitas masyarakat Kota Cilegon nantinya akan bertambah, dan juga ini juga akan mengurangi tingkat pengangguran, karena kalau banyaknya pengangguran otomatis tingkat kriminalitas pun akan tinggi. Terima kasih kepada Disnaker Kota Cilegon. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Jumat tanggal 20 Desember tahun 2024, pelatihan dasar Satpam Gada Pratama yang diselenggarakan oleh PT Cakra Batara Security kami nyatakan ditutup. Amanat saya, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita sekalian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap! Gerak! Menyanyikan lagu Bagimu Negeri, hadirin dimohon berdiri.
silakan duduk kembali. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Ya Allah, atas ridho dan petunjukmu, hari ini kami melaksanakan pelaksanaan penutupan pendidikan dan pelatihan Satpam Gada Pratama Angkatan 14 tahun 2024. Jadikanlah pendidikan ini bermanfaat bagi kejayaan bangsa dan negara, khususnya bagi diri sendiri. Semoga kami dapat menjadi Satpam yang profesional, disiplin, jujur dalam bekerja, dan mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Ya Allah, padamulah kami berdoa dan kepadamulah kami menyembah. Ampunilah dosa kami dan terimalah doa kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara penutupan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Pada Inspektur Upacara. Hormat! Rat! Gak! Rat! Inspektur Upacara berkenan meninggalkan tempat upacara. Upacara selesai. Acara selanjutnya pemberian cindera mata kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon. Mohon izin kepada Ibu Puspa Juwita selaku Direktur Utama PT Cakra Batara Security untuk memberikan cindera mata kepada Dinas Tenaga Kota Cilegon oleh Bapak Dr. Andes Haji Panca N. Widodo MSI selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon. Dari kita bahwa sudah syah. Terima kasih banyak, mudah-mudahan hubungan kerjasama ini terjalin di tahun depan. Amin. Terima kasih Amin. banyak. Sama-sama. Boleh Bu lihat sini. 1, 2, 3. Tahan sekali lagi. 1, 2, 3. Udah. Kasih tangan buat kita. Yo. Selanjutnya sesi foto bersama. Boleh untuk seluruh peserta untuk menyesuaikan barisannya. Ayo, ada yang di bawah biar semua kelihatan. Foto formal dulu ya. 1, 2, 3. Tahan sekali lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Cilegon. Oh, cek, Cilegon. Oke. Boleh Cakra bisa. Oke. Tahan ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Komando. 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Kalau seorang pejuang punya kesempatan di daerah lain
terus mundur, apa artinya semua terjadi? Ya, tujuannya pemerintah Kota Cilegon memberikan pelatihan ini dalam rangka adik-adik masa depan menjadi lebih baik, mengangkat harkat martabat keluarga, mengangkat harkat martabat lingkungan dan pribadi. Intinya saya berpesan pada adik-adik semua bahwa dengan pelatihan ini tetap harus berlatih, tingkatkan potensi diri, jangan leha-leha. Kalau ada kesempatan jangan sia-siakan. Itu saja dari saya. Ambil posisi semua, kita buat kenang-kenangan ya, buat kenang-kenangan adik-adik. Yuk kita sama-sama olahraga bersama ya. Nggak usah banyak-banyak, 10 aja. Ayo. 10 kali. Ayo. Kepala PLK, teman-teman yang lain juga. Ya. Bapak dari saya ya. Ayo kepala PLK, ikut. Pak, sekejap Pak. Ya, turun. 1. Turun. 2. Turun. 3. Turun. 4. Turun. 5. Turun. 6. Turun. 7. Turun. 8. Turun. 9. Turun. 10. Ya berdiri. Ya. Lanjut. Ya, semangat pagi. Pagi. Luar biasa. CCBS Jaya. Heksos. Heksos. Kakak. Lagi dong. Semuanya. Ya, pembala Gocap bikin. Pasukan luar biasa. CBS Jaya. Disnaker Kota Cilegon. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Kusuma, AKBP, selaku Kasubdit Satpam Polsus di Dinas Polda Banten. Terkait dengan pertanyaan Bapak, peran Satpam itu sangat penting untuk industri di Indonesia, di dunia pun sangat penting karena memang Satpam adalah satuan pengamanan yang bersifat modern, sehingga diperlukan suatu keahlian yang sangat kompeten untuk pelaksanaan tugasnya. Satpam ini merupakan pengamanan swakarsa yang merupakan kepanjangan tangan dari Polri dalam rangka pengamanan. Tugas-tugas pokok mereka, satuan pengamanan atau Satpam ini sama halnya dengan tugas yang diemban oleh kepolisian, namun memiliki keterbatasan di lingkup wilayah perusahaan saja yang mereka amankan dalam bentuk pengamanan fisik, yaitu gedung-gedung kantor, kemudian peralatan dan juga sarana-sarana lainnya, kemudian keamanan orang yaitu pimpinan, kemudian karyawan dan stakeholder yang terkait, dan juga keamanan dokumen, yaitu dokumen-dokumen perusahaan yang ada di perusahaan itu semua menjadi tanggung jawab, tugas, pokok, fungsi, dan peranan Satpam. Sehingga Satpam sangat peranannya sangat penting dalam perusahaan, karena untuk tugas pokoknya itu sama dengan Polri, yaitu mengamankan, melindungi, mengayomi seluruh karyawan, melindungi seluruh karyawan dan juga aset-asetnya, sehingga sangat diperlukan di perusahaan-perusahaan.
Ya, kalau untuk materi-materi yang diberikan itu lingkupnya untuk materi-materi kepolisian, yaitu pertama mungkin latihan bela diri Polri, kemudian PBB atau baris berbaris, dan juga fungsi teknis lainnya seperti penangkapan, olah TKP, dan juga terkait dengan berita acara untuk memeriksa keadaan atau memeriksa seseorang yang diduga sebagai pelaku atau diduga atau dicurigai sebagai orang yang ingin berbuat kejahatan di perusahaan tersebut. Dan kalau untuk ke masyarakat sekitarnya itu juga diberikan bekal terkait dengan komunitas untuk komunikasi terhadap masyarakat, problem solving, karena di Polri itu ada Binmas, pembinaan masyarakat, juga diberikan bekal-bekal ilmu pengetahuan terkait dengan bagaimana menumbuhkan community di lingkungan perusahaan tersebut agar bisa bekerja sama dengan perusahaan, sehingga Satpam harus mampu mengidentifikasikan lingkungan sekitar untuk memetakan masyarakat-masyarakat mana saja yang pro atau yang setuju dengan keberadaan perusahaan tersebut, dan juga masyarakat yang memang mempunyai keinginan berbeda dari perusahaan yang notabene ingin memajukan dan juga membuka lapangan pekerjaan di masyarakat tersebut. Satpam itu merupakan kepanjangan Polri, sehingga kegiatan Satpam itu dimonitoring oleh Polri, karena Polri itu merupakan pembina dari Satpam. Segala bentuk kegiatan Satpam dimonitoring oleh Polri melalui Badan Usaha Jasa Pengamanan yang memang mereka di bawah naungan BUJP, Badan Usaha Jasa Pengamanan, yang memang sudah disediakan negara melalui Polri untuk mengelola para Satpam ini agar terkoordinir dan juga dapat berperan aktif secara maksimal di perusahaan. Karena Satpam itu bekerja di perusahaan, namun dia jangan sampai ikut aksi-aksi unjuk rasa, karena dia tugas pokoknya adalah mengamankan. Harapan saya untuk Satpam khususnya di Polda Banten ini harus meningkatkan kemampuan secara individu. Dia bisa belajar secara autodidak maupun secara teori, dan kami pun tidak lepas begitu saja. Ketika sudah pendidikan, kami akan memonitoring dan membina mereka terkait dengan pengetahuannya, terkait dengan kemampuannya. Itu harus tetap dijaga di lingkungan kerjanya. Mereka harus dilatih secara berkesinambungan, kontinu, mungkin seminggu sekali diadakan pelatihan bela diri Polri untuk Satpam, kemudian diadakan pembinaan pengetahuan secara praktek pula, mungkin terkait dengan melumpuhkan tersangka, sehingga tersangka itu dapat diamankan dalam keadaan sehat, dalam keadaan aman. Sehingga kami berharap Satpam dapat menjaga marwahnya, karena marwah Satpam itu merupakan kepanjangan dari marwah Polri. Demikian, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panca M. Widodo selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon mengatakan bahwa program pemerintah dalam hal ini terkait dengan bagaimana mengurangi pengangguran yang ada di Kota Cilegon khususnya melalui beberapa
kegiatan. Selain ada pemagangan, penempatan tenaga kerja dalam negeri maupun luar negeri, juga kita ada program pelatihan, di mana kita berharap dengan pelatihan-pelatihan yang kita lakukan ini, diantaranya adalah pelatihan security yang dapat menambah kompetensi anak-anak Cilegon sehingga mampu bersaing dalam usaha mencari kerja. Hal ini dilakukan bahwa banyak peluang kerja, baik itu yang ada di Cilegon maupun yang ada di luar Cilegon, itu dapat dimanfaatkan oleh anak-anak Cilegon, tetapi anak-anak Cilegon juga harus mempunyai daya saing. Di antaranya dengan pelatihan Satpam ini, mereka mempunyai sertifikasi sebagaimana kita sudah lakukan kerjasama dengan Polda Banten, Polres Cilegon, dan perusahaan terkait dengan Badan Usaha Jasa Pengamanan yang melakukan pendidikan dan pelatihan terhadap anak-anak Cilegon, khususnya di satuan pengamanan. Kita berharap bahwa pemerintah hadir untuk dapat melakukan upaya minimal dari berbagai sisi peluang. Artinya pemerintah berupaya semaksimal mungkin, tinggal anak-anak Cilegon yang sudah dibekali dengan kompetensi yang ada dapat terus meningkatkan potensi dirinya dengan attitude, dengan disiplin, dan dengan jiwa yang pantang menyerah. Banyak kesempatan di luar daerah Cilegon itu harus tetap diambil, karena peluang itu tidak akan datang dua kali. Apabila kita melewati satu peluang, otomatis kita tidak bisa bersaing dengan anak-anak dari daerah lain. Intinya bahwa dengan program-program yang sudah kita lakukan dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja melalui PLK untuk dapat melatih baik yang bersifat formal, artinya pelatihan-pelatihan yang nantinya akan bisa berpeluang di dunia industri, juga kita melakukan pelatihan-pelatihan yang sifatnya untuk menumbuhkan kewirausahaan, di mana seperti yang kita ketahui dengan perkembangan ekonomi Indonesia sekarang tidak hanya titik fokus pada dunia industri, tetapi juga kita melihat peluang-peluang kewirausahaan itu lebih banyak peluangnya, sehingga entrepreneur, jiwa-jiwa usaha itu dapat tumbuh untuk anak-anak Cilegon. Akhirnya saya mengucapkan bahwa apapun yang kita lakukan adalah suatu proses. Kita berharap anak-anak Cilegon yang berlatih jangan patah semangat, jangan pantang menyerah. Jadi walaupun pada saat ini kondisi dunia usaha mungkin tidak sebaik seperti dulu, banyak hal atau jalan lain. Saya selalu katakan bahwa anak-anak Cilegon harus mempunyai beberapa rencana, plan A, B, C, dan sebagainya. Kalau plan A belum tercapai, sudah ada plan B, dan demikian seterusnya. Intinya bahwa sekali lagi kami pemerintah Kota Cilegon hadir dalam rangka mengurangi pengangguran. Ini pun sejalan dengan apa yang menjadi Commander Wish dari Polda Banten, yaitu program polisi peduli pengangguran. Di antaranya juga bagaimana nanti masyarakat pada umumnya, sebagaimana astra cita dari Presiden Republik Indonesia, jadi antaranya adalah swasembada pangan dan ketahanan pangan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tas saya di situ. Oh, diri. Dia mangga soal Jumat, lanjut tanggal 8. Ayo.
Salat lur, aja doa. Iya, belum balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puspa Juwita, Direktur Utama PT Cakra Batara Security. Alhamdulillah pelaksanaan diklat kualifikasi Diksar Satpam Gada Pratama yang bekerja sama dengan Disnaker Kota Cilegon bersama Ditbinmas Polda Banten telah berjalan dengan lancar. Dan terutama saya berterima kasih kepada Wisata Rumah Imah dan Pak Ali Profesor Ali Jumashar. Oke, di sini kami bisa mengadakan pelaksanaan diklat kualifikasi Satpam Gada Pratama dengan berjalan lancar dengan fasilitas yang sangat luar biasa, dan juga kami bisa mendapatkan pendidikan dan juga pelatihan dengan nyaman. Fasilitas yang diberikan sudah cukup luar biasa untuk kami. Cuma lebih ditingkatkan lagi untuk aula ya Pak Profesor. Salam. Kalau begitu itu saja, mungkin silahkan datang ke Wisata Rumah Imah. Di sini tempatnya sejuk, banyak fasilitas outbound, terutama juga untuk anak-anak untuk edukasi yang lebih baik lagi mengenal binatang, mengenal hewan, kemudian juga tanaman, dan juga banyak sekali wisata-wisata lainnya. Oke, itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu dia. Ya itu betul. Ya dapat. Ya. Giginya itu dia. Ya tuh. Ya itu tuh. Jangan maju, Jangan